Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama saya Safat dalam Sarapan Rohani SDT Paulus Jakarta. Pada pagi hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua dengan firman yang akan kami dengar. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini saya pilih bagi kita di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dari firman Tuhan ini saya berikan tema untuk kita renungkan, yaitu penderitaan sebagai konsekuensi kesetiaan iman. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, menjadi pengikut Kristus adalah suatu hal yang membanggakan, tetapi bukan berarti tanpa masalah. Hal ini harus kita ketahui dengan baik, karena ada orang yang mengeluh kepada Tuhan dan akhirnya murtad karena banyak masalah saat mengikuti Tuhan. Di zaman modern ini, banyak orang berusaha sedemikian rupa untuk menghindari dari penderitaan. Sebagai orang Kristen, kita tidak perlu lari atau menghindar dari penderitaan. Penderitaan yang dimaksud di sini ialah bukan akibat dari satu kejahatan, melainkan karena sebuah perbuatan baik dan karena iman kepercayaan kita kepada Allah. Mengapa ada banyak orang berusaha untuk terhindar dari penderitaan? Jawabannya adalah karena egoisme. Bapak Ibu yang terkasih, ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, maka yang terjadi dalam diri kita adalah penolakan. Kita perlu ketahui bahwa orang yang bertahan dalam penderitaan karena nama Tuhan adalah orang yang akan keluar sebagai pemenang. Rasul Paulus dalam bacaannya pagi hari ini menuliskan kepada jemaat di Filipi, bagaimana kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, melainkan juga untuk menderita. Kita sebagai orang percaya tidak bisa terhindar dari penderitaan. Mengapa? Karena Yesus Kristus yang kita percayai mengalami penderitaan juga. Penderitaan bukan diizinkan Tuhan untuk menyiksa kita, tapi untuk membuat iman kita semakin lebih kuat. Kita harus memiliki iman yang kuat, karena dunia yang kita tempati saat ini dikuasai oleh iblis. Iblis adalah musuh Allah. Itulah sebabnya kita harus mempunyai iman yang kuat sehingga kita tidak jatuh dalam jeratan iblis. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, rasul-rasul dalam perjanjian baru mengalami penderitaan yang berat ketika mengikuti Tuhan. Banyak kesusahan yang mereka alami, seperti dipenjara, dilempar dengan batu, dibunuh, disiksa, bahkan hidup dalam bayang-bayang kematian. Sebagai pengikut Kristus zaman sekarang ini, penderitaan kita berbeda-beda dengan para rasul waktu itu. Tetapi kita harus kuat karena akhir dari semua adalah mahkota kehidupan. Untuk itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetaplah berjuang dalam setiap ujian yang kita alami. Jangan pernah berusaha untuk menyerah, apalagi untuk Tuhan. Tetaplah kerjakan yang perlu kita kerjakan bersama Tuhan. Kita pasti kuat dan mahkota kehidupan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.